Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता कुछ अरसे में बाज़ जुम्मों के खुतबात में मैंने बाज़ कहावतें, हकायतें, pada beberapa khutbah Jumat yang lalu saya telah menyampaikan beberapa hikayat ataupun kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran yang disampaikan oleh Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu dengan merujuk kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Pada hari ini ketika saya memilih hikayat-hikayat untuk disampaikan pada kesempatan Jumat ini, saya teringat bahwa di antara kisah-kisah atau riwayat-riwayat Pakistan India yang telah dikisahkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, keberlangsungan riwayat-riwayat itu sampai saat ini adalah berkat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Jika kisah-kisah itu tidak terdapat di dalam literatur jemaat, mungkin itu sudah terkubur, hilang kisah-kisah itu. Dan di zaman yang modern ini mungkin ada yang tidak tahu bahwa kisah-kisah ini sudah terjemahkan juga dalam berbagai bahasa. Sebagaimana yang saya katakan, bahwa saya pun ketika membaca kisah-kisah ini, dan saya akan sampaikan pada kesempatan khutbah ini, tidak hanya kisah belaka, melainkan beberapa cerita-cerita yang nyata. Di dalamnya juga ada nasihat-nasihat Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan di beberapa tempat juga Huzur Hadrat Masih Maud alaihi salam menekankan terhadap beberapa hal yang meskipun pada zahirnya merupakan suatu kisah yang lucu atau anekdot, namun terdapat sisi islah, perbaikan bagi kita semua. Sebagaimana ada suatu kisah yang menarik yang akan saya sampaikan. Hadrat Muslih Maud bersabda bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam memberikan kisah seorang tukang kebun. Dia memiliki dua anak perempuan, yang satu dinikahkan kepada keluarga tukang tanah liat, pembuat mangkuk dari tanah liat, yang kedua dengan tukang kebun lagi. Ketika musim hujan, wanita itu khawatir sekali
keliling mondar-mandir ke sana kemari. Orang bertanya, kenapa tuh? Kenapa Anda? Satu anak perempuan saya hilang katanya. Kenapa? Karena kalau hujan turun, maka anak saya yang dinikahkan kepada tukang tanah liat, tukang kerajinan tanah liat, pengrajin tanah liat, maka dia akan rusak usahanya. Dan ketika tidak ada hujan, maka anak perempuan saya dinikahkan dengan anak tukang kebun, maka dia menjadi menderita karena sayur-sayurannya tidak akan tumbuh karena kemarau. Jadi kalau hujan, mangkuk-mangkuk tanah liat itu akan rusak. Kalau tidak hujan, maka tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh. Meskipun ini hal-hal yang kesannya sepele, tapi Hazrat Masih Maud salam memberikan permisalan bahwa di Kadian ada dua orang Ahmadi yang tengah berselisih. Teman mereka menasihati, tapi kedua orang Ahmadi tadi tetap bahwa kami akan pergi ke pengadilan Inggris pada saat itu untuk meminta keputusan mengenai perselisihan kami. Dan keduanya saling mengadukan kesalahan masing-masing, kesalahan lawannya masing-masing. Ketika ada perwakilan, mereka datang kepada Hadrat Masih Maud salam untuk mohon doa salah satunya. Hadrat Masih Maud salam bersabda, keduanya adalah Ahmadi, murid saya, dan memiliki jalinan dengan saya. Untuk siapa saya doakan supaya ada yang kalah ataupun menang? Saya hanya bisa berdoa supaya di antara mereka yang benar, menangkanlah itu. Begitupun kondisi pada saat ini, ketika seorang Ahmadi satu sama lain mengadukan seseorang Ahmadi lain ke Dewan Qadha, mereka pun langsung menulis surat kepada saya. Mereka jika memohon doa untuk hal seperti itu, sama halnya dengan hujan atau tidak hujannya, kemarau seperti kisah tadi. Atau anak perempuan yang dinikahi oleh pengrajin tanah liat yang rugi, atau yang anak tukang kebun yang rugi. Sama saja keduanya. Jadi salah satu di antara mereka ada yang mendapatkan kerugian. Di sini ini pun perlu saya jelaskan bahwa dari permisalan ini jangan ada yang beranggapan bahwa pada zaman Hadrat Masih Maud salam jika ada ke pengadilan dibolehkan, sekarang pun boleh saja seperti itu. Memang dibolehkan untuk demi keadilan pergi ke pengadilan seorang Ahmadi. Namun, jika itu bisa diputuskan dengan kawan-kawan atau musyawarah, bisa dilakukan dengan duduk bersama, maka hendaknya tidak perlu pergi ke pengadilan-pengadilan. Dan jangan bersikap keras kepala seperti itu. Hadrat Masih Maud salam tidak menyukai perbuatan seperti itu. Jadi, keras kepala bukanlah suatu yang baik. Untuk itu, hendaknya kita terhindar dari perbuatan itu dan mohon doa. Untuk hal seperti itu justru menyulitkan imam dalam hal ini. Karena jika kedua belah pihak adalah Ahmadi, maka untuk siapa harus berdoa? Karena dua-duanya Ahmadi. Itulah doa yang disebutkan oleh Hadrat Masih Maud salam bahwa semoga Allah Ta'ala memberikan keputusan kepada mereka yang berhak dan yang menang dalam hal ini, yang benar gitu. Lalu Allah Ta'ala memberikan menekankan kepada suatu perintah, yakni hormatilah orang tua kecuali dalam perkara agama. Dalam perintah Tuhan, kecuali dalam perintah Tuhan, kita harus menaati perintah orang tua. Laksanakanlah hak-haknya. Ketika ada permasalahan agama, maka bisa dikatakan
kepada beliau, memang saya menghormati Anda, Ibu, tapi karena ini adalah perkara Tuhan, perkara agama, untuk itu sulit bagi saya untuk menaati dalam hal ini. Saya terpaksa dalam hal ini. Hadrat Masih Maud Islam bersabda bahwa kewajiban setiap orang untuk memperlakukan baik kedua orang tuanya. Janganlah menentangnya, membangkang orang tua. Tapi banyak sekali orang yang tidak melakukan penghormatan yang semestinya kepada orang tua, tidak juga melaksanakan hak-hak orang tua. Bahkan di antara anak-anak, jika ada yang mendapatkan jabatan yang baik, maka terkadang dia merasa malu untuk berjumpa dengan orang tuanya yang miskin. Hadrat Masih Maud Islam sering bersabda, ada seorang Hindu yang membesarkan anaknya dan menyekolahkan anaknya dengan sulitnya untuk mendapatkan gelar MA dan BA, tapi setelah mendapatkan gelar, dia menjadi seorang deputi. Si anak itu, pada saat itu, menjadi seorang deputi adalah jabatan yang terhormat. Meskipun pada zaman ini tidak terlalu. Ayahnya berpikir bahwa anak saya sudah menjadi deputi, saya akan menjumpainya, kata orang tua. Ketika si orang tua Hindu itu pergi ke anaknya dan sampai ke tempat anaknya, di tempat anaknya pejabat deputi itu ada para pengacara dan pejabat-pejabat lainnya. Tapi orang tuanya datang dengan memakai sarung biasa sederhana, lalu ngobrol seperti biasa. Ada seorang pejabat yang merasa aneh dengan melihat orang sederhana, miskin seperti ini. Dia bertanya, siapa yang duduk ini, katanya. Bertanya kepada si anak yang sudah menjadi deputi. Deputi sahib menjawab, untuk terhindar dari rasa malu, dia mengatakan, ini adalah orang yang memberi makan kepada saya, katanya. Dengan merasa malu. Setelah melihat perlakuan anaknya itu, ayahnya marah dan berdiri mengatakan, saya bukan pemberi makannya, tapi pemberi makan ibu saya. Orang yang pejabat tadi ketika mengetahui bahwa ini adalah ayahnya si deputi ini, maka dia pun marah dan mengatakan kepada si deputi, kalau memang saya tahu bahwa ini ayah kamu, saya akan menghormati beliau, ditempatkan kepada tempat yang baik. Jadi terkadang orang-orang malu untuk berjumpa dengan kerabatnya kalau kerabatnya itu miskin, meskipun itu ayah ataupun kerabat, supaya katanya jangan sampai posisinya, kedudukannya terkurangi, katanya, dengan perjumpaan ini. Seolah-olah rasa hormat kepada orang tua yang harus dilakukan olehnya, orang-orang jadi mahrum. Dan alih-alih memberikan nama baik kepada orang tua, justru dia malah mengotori, merusak nama baik orang tua. Suatu ketika, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan berkenaan dengan satu topik bahwa sebagian ulama atau penceramah hanya untuk sementara saja. Hadrat Masih Maud Islam pernah bersabda bahwa di dalam majelis-majelis jangan sampai datang dengan niat untuk mendengarkan seorang penceramah yang hebat, singa mimbar. Tapi datanglah ke sana, apa yang sedang disampaikan di dalam ceramah itu dan apa faedah yang bisa diambil, itu yang harus dilakukan oleh kita. Terkadang sebagian orang tidak memahami kedalaman apa yang disampaikan oleh si penceramah, tidak juga dia memahami maksud si penceramah itu. Hanya untuk menghabiskan waktu saja duduk di majelis-majelis. Begitu juga para penceramah, hanya untuk menciptakan gejolak sementara saja, dia ceramah dengan penuh dengan dahsyatnya dan berupaya untuk mengeluarkan suara-suara yang aneh untuk supaya dengan dibuat-buat suaranya untuk menarik perhatian orang-orang. Hadrat Masih Maud Islam pernah mengisahkan
और उसका मजमून बड़ा दिक्कत वाला berkenaan dengan seorang penceramah. Dia berdiri untuk menyampaikan ceramah, pidato. Topik yang akan dia sampaikan adalah topik yang sangat mengharukan. Ada seorang datang berdiri di tengah-tengah yang mendengarkan ceramahnya. Dia seorang petani. Beliau petani itu membawa sebuah batang kayu dan ada pegangannya, biasa digunakan oleh para petani. Pada masa dahulu itu digunakan alat seperti itu sebelum timbulnya teknologi baru. Dia datang dari kampung dan datang untuk mendengarkan pidato si penceramah itu. Orang-orang yang lain yang dengar ceramah itu tidak terpengaruh, tidak terkesan dengan ceramah si penceramah itu. Tapi si petani itu katanya tidak lama kemudian menangis mendengarkan ceramah itu. Lalu si penceramah bertanya, mengatakan, dan di dalam hatinya timbul rasa ria, bangga karena orang ini menangis mendengarkan ceramah saya, katanya. Terkesan dengan ceramah saya. Lalu dia mengatakan kepada pendengar yang lain, coba lihat, katanya, hati itu, orang manusia itu berbagai macam, katanya. Ada orang seperti kalian yang meskipun berjam-jam mendengar ceramah saya, tapi tidak ada kesan sedikit pun bagi kalian ceramah saya ini. Tapi coba lihat orang ini, katanya, hamba Allah Ta'ala, langsung terkesan dengan ceramah saya. Dia baru saja datang langsung menangis mendengarkan ceramah saya. Lalu dia untuk menyampaikan kepada orang-orang, coba lihat berapa terkesannya dia dengan ceramah saya. Lalu penceramah tadi bertanya kepada si petani itu, apa yang membuat kamu menangis di sini? Lalu si petani itu menjawab, dan jawabannya itu bisa dipahami oleh para petani yang lama. Dia menjawab, anak kerbau saya mati kemarin dengan mengeluarkan suara yang aneh-aneh, katanya. Ketika saya mendengarkan suara Tuhan, saya teringat suara kerbau saya yang hampir yang mau mati itu, katanya. Lalu saya menangis. Mendengarkan hal itu, si penceramah merasa malu, seolah-olah si petani itu menangis, namun dia menangis bukan karena suara aneh-aneh yang dikeluarkan oleh si penceramah. Justru dia menangis karena teringat atas matinya kerbaunya yang meluangkan suara yang aneh-aneh. Si penceramah yang salah paham dan merasa tersanjung dengan nangisnya itu, mungkin katanya dia menangis disebabkan karena mendengarkan ceramah saya. Namun riaknya atau sikapnya yang dibuat-buat tadi itu telah menjauhkan hal itu. Kita lihat para penentang yang melalui penentang kita, seperti itulah mereka berbuat. Mereka mengeluarkan suara yang aneh-aneh di dalam ceramah mereka untuk menggugah orang lain. Inilah tugas kerjaan perbuatan mereka, khususnya ketika mereka bergejolak. Mereka mengeluarkan suara yang aneh-aneh. Mereka yang tinggal di Pakistan, mereka akan mengetahui orang-orang yang mendengarkan para melalui penentang jemaat ini, bagaimana mereka. Ini merupakan ihsan Allah Ta'ala, bahwa kita telah mendapatkan taufik untuk beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jika tidak, mungkin kita pun, kalau tidak beriman kepada Hazrat Masih, mungkin kita tengah berada di dalam kelompok orang-orang yang dianggap suci, para pirdi. Para orang-orang yang menganggap diri mereka suci tadi, menganggap mereka sudah mendapatkan qurub ilahi, mereka beranggapan bahwa kami bisa memenuhi kebutuhan kami, katanya. Kami tidak perlu apa-apa, katanya. Allah Ta'ala sangat dekat dengan kami. Mereka mengklaim seperti itu. Dan kami tidak tertarik dengan dunia. Namun, bagaimana amal perbuatan mereka sebetulnya berkenaan dengan hal ini? Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan seorang menyampaikan, orang ini menganggap dirinya seorang yang
mendapatkan qurub ilahi, dekat dengan Allah Ta'ala. Dia datang kepada muridnya dan mengatakan, ayo bayar teks kamu katanya, berikan hadiah kepada saya katanya. Tapi si murid tadi mengatakan, saya tidak punya katanya. Sorry, saya tidak punya uang. Lalu si orang suci, orang dianggap suci tadi berselisih, kekeh untuk meminta uangnya dari si murid tadi. Lalu terpaksa si murid ini menjual barangnya dan mendapatkan uang lalu diberikan kepada si Maulwi ini yang menganggap dirinya suci. Jadi nampak perbuatan kotor yang ada dalam diri mereka seperti ini. Mereka mengklaim begitu besarnya bahwa kami orang yang dekat dengan Allah Ta'ala katanya. Tidak hanya pada masa dulu, pada masa ini pun di Pakistan masih ada orang-orang pir yang menganggap diri mereka suci seperti ini. Di dalam Quran Karim yang disampaikan berkenaan dengan ilmu ma'rifat, ilmu dan ma'rifat, di sana mencakup berbagai jenis ilmu di dalam Quran Karim ini. Lain halnya bahwa kekurangan ilmu kita dan kurangnya tadabbur yang kita lakukan, sehingga kita tidak bisa sampai dalam kedalaman ilmu Al-Quran Karim. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya ingat suatu ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, seluruh prinsip ketabiban itu diterangkan di dalam Quran Majid. Dan seluruh penyakit di dunia ini terdapat solusinya di dalam Al-Quran, penyembuhnya. Beliau bersabda, mungkin saja saya tidak mendapatkan kesempatan untuk merenung lebih jauh Al-Quran Karim, atau mungkin saja ilmu pengetahuan saya tidak sampai kepada ilmu itu. Walaupun demikian, sedemikian banyak ilmu itu, jika digabungkan dengan ilmu pala mahir, saya bisa katakan bahwa di luar Al-Quran Karim tidak ada hal lain yang selengkap dalam Al-Quran Karim. Hendaknya kita betul-betul mutalaah Quran Karim dan membaca tafsir Hadrat Masih Maud alaihissalam, tafsir yang dibacakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan tafsir berkenaan dengan ayat-ayat, hendaknya itu kita baca, dan kita pun harus berdoa. Dan carilah poin-poin yang dalam Al-Quran Karim. Berupayalah untuk itu. Sebagian orang beranggapan bahwa kita sudah mendapatkan ilmu, meraih ilmu katanya. Dan kami tidak perlu pengalaman lain-lain katanya, karena saya sudah dapat ilmu. Tidak perlu kami meminta musyawarah kepada orang lain. Ilmu kami sudah cukup. Namun, adalah penting, perlu diingat bahwa seiring dengan ilmu, pengalaman pun diperlukan. Jika ada orang yang hanya dengan membaca buku saja lalu ingin menjadi tabib, dokter, ini tidaklah mungkin. Penting baginya, perlu baginya, misalnya ada buku tabib untuk medical, pengobatan, lalu setelah membaca buku itu, dia mengobati praktek, mengobati si sakit di hadapan seorang yang mahir. Diuji untuk melihat gejala-gejala si orang yang sakit misalnya. Untuk itu, ketika para dokter ini dididik di kampus-kampus, seiring dengan itu mereka pun melakukan praktek, melakukan uji coba. Jika itu tidak dilakukan, maka pengalaman tidak akan diraih dan manusia tidak akan dapat pelajaran dari hal itu. Setelah itu diperlukan pengalaman, uji coba, praktek. Seorang tabib akan sempurna ilmunya jika dia pun melakukan praktek, menguji ilmunya. Tanpa amalan, tanpa praktek, ilmunya tidak bermanfaat. Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan kisah berkenaan dengan ilmu ini. Ada seorang tabib katanya, yang sangat banyak ilmunya. Dia sangat menelaah ilmu ketabiban yang sangat mendalam. Mendengar keterkenalan Ranjit Singh, dia sampai ke New Delhi, mungkin dia akan mendapatkan kemajuan katanya di New Delhi. Lalu si menteri Ranjit Singh, seorang muslim, si tabib tadi menjumpai menteri, dia meminta rekomendasi kepada si menteri untuk berjumpa dengan Ranjit Singh, Raja Ranjit Singh. Lalu
si menteri ragu jika dia memang berpengaruh, jangan sampai saya jatuh. Tapi jika itu tidak direkomendasikan kepada raja, ini pun salah. Sang tabib pun bingung karena si tabib ini tidak punya pengalaman mengobati, katanya. Hanya ilmunya saja yang banyak. Maharaja Ranjit Singh, menteri tadi bertanya kepada raja, datang, "Huzur, ini adalah seorang alim besar, ilmu. Dia mengetahui ilmu tabib yang sangat dalam." Memperkenalkan kepada raja tabib ini, mengenalkan tabib ini. Maharaja bertanya, apakah tabib ini pernah mengobati orang, pernah berpengalaman mengobati? Si tabib mengatakan, saya akan praktekkan dengan Tuhan. Lalu Ranjit Singh, karena beliau cerdas, dia memahami, karena ilmu tanpa amalan, praktek tidak ada artinya. Dia mengatakan, apakah untuk menguji coba ilmu kamu ini yang diujikan kepada saya, yang lemah ini, katanya, lebih baik kamu pulang saja, diberikan uang oleh Maharaja, si tabib itu. Jadi, seiring dengan ilmu, penting juga pengalaman praktek. Dan di dunia ini sangat dipentingkan hal ini. Di dalam bidang mana apapun, setelah meraih ilmu, jika tidak ada praktek, uji coba, terkadang sebagian orang datang untuk bekerja, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia, meskipun dia banyak ilmu, tapi ketika dia mendapatkan masalah, dia tidak bisa memberikan solusinya. Jadi, jika dia menganggap mahir dalam suatu bidang seseorang ini, maka dia akan mendapatkan jawaban seperti jawaban Ranjit Singh tadi. Untuk kemajuan jemaat secara umum pun adalah sangat penting hal ini, dan supaya para pemuda Ahmadi ketika dia meraih ilmu, maka dia harus meraih pengalaman sebanyak-banyaknya. Dan ilmu itu dipadukan dengan ilmu-ilmu para mahir. Ada orang yang memberikan musyawarah kepada kita, saran-saran mengenai teknologi yang baru, modern. Jadi sampai batas ilmu ini memang baik-baik saja, tapi ada berbagai masalah yang perlu kita cari solusinya. Atau ada hambatan yang perlu untuk direnungkan. Ini pun perlu untuk kita. Dan orang-orang yang berpengalaman lah yang bisa membantu jawabannya, memberikan solusi. Sebagai seorang Ahmadi, keimanannya bisa terjaga ketika jika dia memiliki ikatan dengan nizam jemaat dan khilafat. Ikatan yang kuat. Untuk jalinan ini, perlu untuk menggunakan sarana-sarana yang meskipun berada jauh dari khilafat, kita bisa berikatan dengan khilafat itu. Hazrat Muslim Maud menjelaskan mengenai hal ini. Beliau bersabda, berkenaan dengan perkara kejemaatan, tidak bisa maju atau tidak bisa hidup sebelum kita memiliki ikatan dengan akarnya. Dan di zaman ini, sarana yang terbaik untuk memiliki ikatan adalah surat kabar. Meskipun manusia duduk dimanapun, jika dia membaca surat kabar jemaat ini, layaknya dia duduk di dekat jemaat ini. Permisalan itu seperti halnya seperti yang saya sampaikan sekarang ini. Saya berbicara saat ini. Pada saat itu Hazrat Muslim Maud menyampaikan bahwa ada acara para lajnah pada saat itu, dan para perempuan mendengarkan ceramah huzur kedua, dan ada loudspeaker yang menjadi sarana untuk menyampaikan suara beliau sampai ke jalsah tempat perempuan. Jadi, speaker telah mendekatkan suara huzur kedua kepada para lajnah yang duduk di tempat yang cukup jauh. Mereka bisa mendengarkan suara huzur dengan perantaraan speaker. Begitu juga
surat kabar bisa menjalinkan ikatan orang kaum-kaum yang tinggal jauh dengan khilafat, dengan jemaat. Hadrat Masih Maud Islam selalu bersabda bahwa Al-Hakam dan Al-Badar ini merupakan lengan kita. Yang terkadang surat kabar ini menerbitkan kabar-kabar yang kadang memberikan kerugian, tapi karena manfaat yang surat kabar berikan lebih banyak daripada yang merugikannya, sehingga Masih Maud Islam bersabda, kita merasa layaknya dua surat kabar ini merupakan kepanjangan tangan kita. Maksud dari lengan ini adalah jemaat menjadi menyatu dengan kita. Dan pada zaman itu, dan para Ahmadi pada saat zaman Masih Maud Islam memberikan perhatian khusus kepada surat kabar-surat kabar. Meskipun anggota jemaat pada masa itu jumlahnya paling 1/10 dari sekarang. Sekarang bisa 100 atau lepas 1/1000 dari jumlah saat ini. Dan surat kabar pada masa itu bisa sampai 1000, 1500. Tapi mereka dengan membaca surat kabar yang terbit dari jemaat, para anggota begitu banyaknya membaca surat kabar jemaat. Meskipun ada orang yang tidak terpelajar, mereka pun membeli surat kabar dan kadang memberikannya kepada orang lain untuk dibaca. Dia pun beranggapan bahwa ini merupakan sarana untuk tabligh. Ada seorang Ahmadi katanya, dia seorang tukang delman. Dia tidak terpelajar. Dia meminta surat kabar Al-Hakam. Lalu jika melihat penumpangnya ini nampak terpelajar atau sopan, dia memberikan surat kabar itu kepada si penumpang. Tolong bacakan surat kabar ini untuk saya, katanya. Lalu ketika si penumpang tadi turun, sudah sampai di tempat, maka si penumpang malah jadi mengetahui nama surat kabar itu, lalu menulisnya. Lalu dia pun ada rabtah dengan jemaat si penumpang tadi yang gair. Orang mengatakan pada saat itu bahwa tukang beca ini, tukang delman ini, meskipun tidak terpelajar, tapi dia paling banyak membeatkan, katanya. Pada masa ini, fasilitas lebih dimudahkan lagi pada masa ini dengan karunia Allah Ta'ala. Untuk tarbiyat kita dan untuk jalinan kuat dengan khilafat, setiap Ahmadi perlu untuk mendengarkan MTA. Biasakanlah itu. Kedua, untuk tabligh, MTA, website, program-program di website perlu untuk disampaikan kepada orang gair. Duduk bersama, perkenalkanlah website kita kepada orang-orang gair, teman-teman kita. Banyak sekali surat-surat yang datang kepada saya bahwa mereka mengatakan ketika kami mulai mendengarkan MTA, sekurang-kurangnya rutin mendengarkan khutbah, kami memiliki jalinan yang kuat dengan jemaat, katanya. Mereka berkesan seperti itu. Keimanan kami semakin kokoh. Jadi pada masa ini MTA, begitu juga website Al-Islam, website jemaat, merupakan sarana yang luar biasa untuk menyampaikan tabligh Hadrat Masih Maud Islam dan untuk tarbiyat setiap Ahmadi dan untuk menjalinkan mereka dengan khilafat dan jemaat. Jadi ini merupakan tanggung jawab setiap Ahmadi untuk menjalin hubungan dengan sarana-sarana ini. Sebagian orang, mereka berpikiran bahwa saya sudah mendapatkan islah, perbaikan, dan dia disiplin terhadap hukum-hukum Islam atau jemaat. Khususnya mereka menganggap sudah dawam sholat, katanya. Namun, orang seperti ini pergi bergaul dengan orang-orang yang malas. Sehingga dampaknya orang yang rajin tadi menjadi malas. Meskipun dia berkeinginan untuk, ini tidak disadari terkadang terjadi. Jadi untuk menjalin suatu jalinan, hendaknya bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang mereka dawam melaksanakan sholat. Berkenaan dengan hal ini, saya ingin menekankan khusus kepada para Ahmadi yang ada di Rabwah dan di Qadian, karena di tempat ini, tempat yang kecil ini, banyak tinggal para Ahmadi di dua tempat ini.
Begitu juga banyak masjid-masjid di Qadian dan di Rabuah ini. Makmurkanlah masjid. Begitu juga banyak sekali orang yang berkenaan dengan nizam jemaat. Ada juga orang yang memiliki pemikiran yang salah berkenaan dengan jemaat. Maka hindarilah orang-orang seperti itu. Jangan bergaul dengan mereka. Orang-orang yang datang dari luar Rabuah atau luar Qadian, datang ke Rabuah Qadian, kadang menulis keberatan kepada saya, mengeluh, mengadukan kepada saya bahwa di Rabuah itu perlu ada perhatian khusus kepada salat berjamaah ini. Jadi saya ingin, jadi para penduduk Rabuah hendaknya memberikan perhatian khusus akan hal ini, salat berjamaah. Mereka yang lemah, alih-alih mereka mengambil bergaul dengan orang-orang yang lemah, bergaulah dengan orang-orang yang rajin salat, yang dawam salatnya. Bagaimana dampaknya? Bagaimana seorang yang berakal bisa memahami? Hadrat Masih Maud alaihi salam selalu bersabda, suatu ketika Jalinus tengah berdiri di suatu tempat, tiba-tiba ada seorang gila datang berlari lalu nempel dengan beliau. Ketika Jalinus melepaskan pelukan si orang gila ini, dia mengatakan, keluarkanlah darah saya, katanya. Orang-orang bertanya, kenapa Tuhan ingin mengeluarkan darah Tuhan? Beliau menjawab, orang gila ini yang menempel dengan saya, nampaknya di dalam diri saya pun, di dalam urat nadi saya terdapat ada darah kegilaan, sehingga orang gila ini nempel kepada saya. Mungkin ada kegilaan di dalam diri saya. Untuk itu, sehingga si orang gila ini merasa sesuai dengan, selaras dengan diriku, katanya. Muslim Maud bersabda, bergaul dengan orang-orang yang bukan tukang salat, yang malas untuk melakukan salat, ini menggambarkan kepada kita bahwa orang ini pun memiliki keselarasan dengan orang-orang yang tidak salat itu. Jadi di setiap tempat, setiap Ahmadi hendaknya alih-alih menyelaraskan diri dengan orang-orang yang malas, selaraskanlah hidup dengan orang-orang yang aktif dalam jemaat, dengan orang yang giat dalam salat dan aktif. Ketika keselarasan ini timbul dan jumlah orang-orang yang rajin bertambah, maka orang-orang yang malas pun akan menjadi giat. Hadrat Masih Maud alaihi salam, dalam majlis Hadrat Masih Maud alaihi salam, suatu ketika ada seorang yang datang, dia mengatakan, saya ingin melihat mujizat, katanya. Jika Tuhan memperlihatkan mujizat kepada saya, maka saya akan siap untuk beriman kepada Tuhan, katanya. Orang gair tadi mengatakan, Hadrat Masih Maud bersabda, saya ingat Hadrat Masih Maud alaihi salam memberikan jawaban kepada orang itu, bahwa Allah Ta'ala tidaklah memperlihatkan tontonan, katanya. Bahkan setiap perbuatan Allah Ta'ala memiliki hikmat, penuh dengan hikmat. Coba Anda jawab, mujizat yang sebelumnya pernah diperlihatkan, apa yang telah diambil manfaat dari itu oleh Tuhan, sehingga perlu diperlihatkan mujizat baru, katanya. Namun fitrat, kelemahan fitrat manusia tidak menyukai hal itu. Bahkan menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak beradab. Jadi dia terdampar dalam kemalasan, kelalaian, sehingga dia terdampar dalam kemalasan. Dia tidak perlu bertanya, dia harus, ketika dia ingin melihat suatu tontonan, maka dia ingin supaya tontonan itu diperlihatkan kepadanya. Inilah fitrah manusia seperti ini. Jadi kebiasaan ini selalu menempel kepada orang-orang yang memiliki keras kepala. Dia tidak taat, dia berjalan di atas jalan setan. Jadi seluruh para nabi disampaikan keberatan seperti itu. Sampai-sampai Hadrat Rasulullah pun sama, dilontarkan seperti itu, keberatan. Dan seperti itulah sikap orang yang tidak beriman. Mereka mengatakan, perlihatkanlah rumah emas, katanya. Perlihatkanlah bahwa kamu bisa naik ke langit. Kadang mereka mengatakan, turunkanlah kitab dari langit kepada kami. Jadi Allah Ta'ala tidak menganggap penting permintaan yang seperti itu. Tidak juga para nabi. Banyak sekali tanda-tanda jika mereka ingin beriman, maka untuk mereka yang memiliki fitrat baik, itu cukup sebetulnya.
तारीख जदीद पर बाद एतराज़ किए कि ये क्या नई स्कीम शुरू कर दी है। Sebagian orang मुस्लिमों ने फरमाया melontarkan keberatan berkenaan dengan Tahrik Jadid. Ini apalah katanya dibuat gerakan baru seperti ini. Kata Muslim Maud bersabda, sebenarnya gerakan saya ini yang saya canangkan ini bukanlah gerakan yang baru, merupakan gerakan yang lama. Dan dari kata jadid baru ini bukanlah hanya suatu hal yang baru, sebagaimana seorang dokter ketika dia mengobati seorang orang yang sakit, si sakit tadi mengatakan, saya tidak mendapatkan manfaat dari obat yang Tuhan berikan. Coba berikan obat yang lain katanya. Terkadang dokter memberikan obat yang lama, namun diberikan ramuan lain, dicampurkan supaya menjadi harum kah inilah, padahal obatnya obat lama. Dan karena obat itu dicampurkan dengan campuran yang lain, obatnya itu juga, tapi dibuat baru seolah-olah supaya si pasien ini minum. Ada seorang orang tua, nenek-nenek datang kepada Masih Maud alaihi salam, dia mengatakan, saya malaria, demam saya tidak turun katanya. Masih Maud alaihi salam bersabda, coba makanlah kunin katanya. Orang tua itu mengatakan, kunin, meskipun saya memakan kunin sampai yang keempat sebanyak-banyaknya, meskipun saya memakan pil kunin ini sebanyak-banyaknya katanya, tetap saja demam saya tidak turun-turun katanya. Ketika Masih Maud alaihi salam melihat hal ini, bahwa dia tidak mau memakan kunin, karena di negeri kita pada umumnya kunin disebut dengan konein, artinya adalah konein itu artinya dua alam. Konein itu dua alam. Untuk itu Masih Maud alaihi salam memberikan kunin juga kepada orang tua ini, tapi dengan mengatakan ini daren katanya. Konen dan daren ini sebetulnya artinya sama, dua alam. Masih Maud tidak bersabda bahwa ini bukan kunin, tapi Masih Maud hanya memberikan nama baru. Itu juga barang. Lalu diberikan kepada seorang tua itu dan mengatakan orang tua itu, Allah, alhamdulillah dengan obat ini saya merasa segar lagi katanya. Coba berikan lagi obat itu katanya. Sebelumnya dia mengatakan meremehkan obat itu. Dengan mengganti nama itu, dia justru mendapatkan kesegaran, kesembuhan. Masih Maud bersabda, saya pun seperti Masih Maud alaihi salam, saya merubah nama yang lama itu dengan nama yang baru. Orang-orang memiliki keikhlasan, mereka menghendaki supaya maju dalam kerohanian. Ketika dia mendapatkan nama baru dalam suatu gerakan, bahwa ini adalah gerakan baru katanya. Ayo kita mengambil manfaat. Tetapi orang yang dalam diri mereka ada kemunafikan, mereka beranggapan bahwa ini adalah hal yang baru, hal-hal yang baru, dan ini berbeda dari cara Rasulullah dan Masih Maud alaihi salam katanya. Tidak juga dia berupaya untuk memahami, tidak juga dia mengambil manfaat dari gerakan ini. Jadi ini adalah aturan yang selalu ditetapkan dari sejak Adam sampai saat ini. Ketika syaitan menyerang kalian, maka untuk menghindarinya perlu melakukan cara-cara untuk terhindar dari syaitan. Ketika mengeluarkan suatu cara-cara, sebenarnya adalah untuk menerima tujuan yang untuk itu diturunkan para nabi, yang untuk itu datang Rasulullah SAW. Begitu juga Hadrat Masih Maud alaihi salam. Untuk meraih suatu tujuan apapun dan untuk kemajuan jemaat secara umum, seorang yang bertanggung jawab hendaknya berupaya terus, apakah dia bertugas dalam bidang tarbiyat ataupun tugas apapun. Masih Maud bersabda, pada zaman Masih Maud alaihi salam ada seorang fakir miskin yang selalu duduk di dekat kantor. Ketika ada orang
yang datang dari Ahmadiyah Chowk, dari arah Ahmadiyah Chowk, lalu dia meminta katanya, coba berikan saya Rp1 katanya. Ketika itu tidak mau ngasih, dia turunkan lagi harganya, coba berikan yang lebih kurang dari itu. Lalu ketika orang itu akan menghindar, dia turunkan lagi harganya, berikanlah saya 2 anak katanya, 2 sen. Lalu ketika orang itu menghindar lagi, berikanlah saya 2 pesah katanya. Ketika dia pergi lagi, berikan saja ini katanya. Ketika dia akan pergi, lalu sampai ke dekat tikungan yang ke arah Masjid Aqsa, beri saja saya gorengan katanya. Jadi ketika sampai di pojok, berikanlah saya katanya cabai katanya. Jadi dia mulai dari uang sampai terakhir turun tawaran sampai ke cabai. Jadi orang yang berdoa pun hendaknya berpikiran sekurang-kurangnya ada yang dihasilkan di tangan saya. Meskipun awalnya 100 rupiah, meskipun dapat 2 rupiah, 4 rupiah, tapi sedikit-sedikit. Jika terus berdoa, maka akan mendapatkan hasilnya. Ketika untuk urusan duniawi pun bisa seperti itu, maka bagaimana mungkin untuk urusan agama tidak bisa didapatkan? Tapi orang yang mengatakan bahwa kami sudah berupaya, tapi hasilnya ada di tangan Allah Ta'ala, katanya. Memang ada di tangan Allah Ta'ala hasil ini. Tapi kita, ada yang mengatakan kita sudah berupaya keras, tapi Allah Ta'ala memusuhi kamu, katanya. Memusuhi saya, katanya. Tapi mengatakan seperti itu merupakan kebodohan. Orang seperti itu menisbahkan kebodohannya kepada Allah Ta'ala. Namun, tergantung keburukan tadi tergantung kepada kita sendiri, kelemahan kita, bukan dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Memang dia sudah berusaha keras, tapi hukum alam tidak pernah menyia-nyiakan suatu upaya siapapun. Tapi jiwa yang buruk, dia mengatakan bahwa saya sudah melaksanakan tanggung jawab saya, tapi Allah Ta'ala melupakan tanggung jawabnya, katanya. Apalagi kekufuran yang lebih dari itu, katanya. Jadi, jika ada permasalahan mengenai kerja keras, hasil bukanlah dalam wewenang kita. Jadi anggaplah jika belum berhasil bahwa masih ada kekurangan di dalam upaya kita. Sebelum hasil ini datang, janganlah duduk tenang, katanya. Harus terus berupaya. Sebagian orang menulis kepada saya bahwa kami telah beribadah banyak berdoa, tapi tidak mendapatkan tujuan kami tidak mendapatkan pengabulan doa. Orang seperti ini hendaknya faham bahwa mungkin kita tidak sampai kepada itu, mungkin kita sudah tahu tujuannya, tapi jalan yang kita tempuh keliru. Mungkin saja itu seperti itu. Jadi orang yang berdoa hendaknya memahami hal ini, merenungkan supaya jalannya pun benar arahnya, dan kerja keras pun penting untuk dilakukan. Hadits Masih Maud selalu bersabda, jika seorang penyepuh emas, dia mengatakan ketika dia belum berhasil, masih ada kurang sedikit, katanya. Dia tidak lantas putus asa. Lalu dia hanya menetapkan kelemahannya itu, kekurangannya itu pada kelemahannya saja. Tapi si tukang sepuh emas ini, penyepuh emas, meskipun dia setiap saat tidak berhasil, tapi orang yang ingin dekat dengan Allah Ta'ala, dia tidak berhasil, lantas dia menganggap kekurangan itu pada Allah Ta'ala, lalu putus asa. Jadi, si penyepuh emas itu jika ada kekurangan, dia dinisbahkan dengan kekurangan dirinya sendiri. Namun orang yang ingin berusaha untuk mendapatkan Allah Ta'ala, dia menisbahkan kesalahan ini kepada Allah Ta'ala, lalu meninggalkan Allah Ta'ala.
juga para peneliti pada saat ini yang mereka lakukan. Meskipun mereka berupaya bertahun-tahun, mereka berusaha keras, lalu mereka mendapatkan kesuksesan bertahun-tahun, setelah bertahun-tahun. Tidaklah penting untuk mengupayakan satu cara saja. Kita bisa melakukan berbagai cara, berbagai jalan, mengganti cara-caranya. Jadi untuk meraih rohani pun, untuk meraih kedekatan Allah Ta'ala, dan untuk mendapatkan pengabulan doa, kita perlu untuk melihat metode yang kita gunakan. Perlu untuk melakukan islah perbaikan. Perlu untuk mengevaluasi. Bagaimana bisa dilakukan evaluasi? Perlu melihat lebih dekat lagi jiwa kita. Lihatlah ibadah-ibadah kita. Seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala perlu untuk kita amalkan. Perlu untuk melihat berbagai macam amalan kita. Jenis apa amalan kita ini? Macam apa amalan kita ini? Perlu untuk memperbaiki pikiran kita, akal kita. Ketika Allah Ta'ala mengatakan bahwa aku dekat dengan hambaku dan mendengarkan doa-doa mereka, ketika dia tidak datang kepada kita, anggap saja mungkin di dalam upaya kita, kondisi kita ada kekurangan. Masih ada kekurangan. Hadrat Masih Maud bersabda, Hadrat Masih Maud selalu bersabda, ada pengemis ini ada dua jenis. Ada nargada, nargada adalah pengemis yang mengetuk pintu orang yang ingin dia minta, berikanlah saya uang. Ketika diberikan, dia ambil. Jika tidak diberikan, dia hanya mengetuk 2-3 kali, lalu dia pulang tidak berhasil. Tapi ada orang nargada yang sebelum dia mendapatkan yang dia inginkan, dia tidak tinggalkan orang yang dia minta itu. Saya ingat sabda saya ingat ada seorang pengemis datang kepada Masih Maud alaihissalam. Dia tidak pulang sebelum dia mendapatkan yang ingin dia minta dari Masih Maud alaihissalam. Hadrat Masih Maud alaihissalam terkadang dia menyebutkan jumlah uangnya sekian. Jika Masih Maud alaihissalam memberikan kurang, dia tidak mau minggat dari sana, tidak mau pergi. Ada terjadi ketika diberikan pas lalu dia pergi. Saya melihat bahwa ketika dia menyebutkan jumlah uang berapa, sebelum dia mendapatkan uang sejumlah itu, dia tidak mau pergi. Ketika Masih Maud alaihissalam sakit, dia tidak mau pergi sebelum Masih Maud alaihissalam sembuh dan memberikan apa yang dia minta. Ada pengemis seperti itu. Hadrat Masih Maud bersabda, untuk pengabulan doa pun penting supaya manusia ini menjadi pengemis yang seperti itu, yang ngeyel, yang terus meminta kepada Allah Ta'ala. Janganlah pergi dari singgasana Allah Ta'ala sebelum amalan Allah Ta'ala membuktikan bahwa dia berdoa. Misalnya seorang wanita ini sedang hamil. Pada masa ini, sesuai dengan sains pada masa ini, bisa kita lihat yang akan lahirnya adalah perempuan atau laki-laki. Pada akhirnya sangat diketahui betul terjadi seperti itu. Jika mengatakan pada masa itu laki-laki lah, itu bertentangan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Karena ini sudah masa terakhir dari kelahiran. Ya, untuk melahirkan yang masa yang akan datang, bisa kita doakan supaya yang lahir itu laki-laki. Atau jika dibukakan kehendak Allah Ta'ala, lalu manusia berlawanan dengan kehendak itu, lalu ini merupakan tidak etis. Hendaknya perlu diingat, janganlah tinggalkan upaya. Upaya perlu sekali mengiringi doa. Upaya dan doa. Lakukanlah dengan dawam. Itu bisa menarik keridhaan Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala. Upaya perlu untuk mengiringi doa. Hadrat Masih Maud bersabda, tidak adanya upaya dari doa, dengan doa ini salah, itu keliru. Karena doanya itu akan kembali ke mukanya sendiri.
Orang yang tidak menyertai upayanya dengan doanya tidak akan diterima. Karena jika tidak berupaya, ini sama halnya dengan mematahkan hukum Allah Ta'ala. Bukanlah keunggulan Allah Ta'ala untuk diuji oleh manusia seperti ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk sesuai dengan keridhaannya dan seluruh sisi yang zahir, dan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berdoa. Amin. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib, jenazah seorang syahid, Mukarram Qamaruzia Sahib, putra dari Muhammad Ali Sahib, penduduk Shekhofura. Para penentang jemaat pada pukul 1:30 menyerang beliau dengan menggunakan pisau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari itu, beliau menutup toko beliau untuk menjemput putra beliau. Baru keluar dari tokonya, beliau diserang oleh dua orang yang tidak dikenal dan diseret ke gang. Ada yang menyerang dengan pisau, salah satunya Qamaruzia Sahib berupaya untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi beliau ditusuk di dada, di punggung, di leher. Lalu beliau wafat. Pada saat itu beliau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syahid almarhum awal jemaat itu dari kakek beliau, dari uyut beliau yang pergi ke Qadian dan beat di tangan Hadrat Masih Maud salam, bergabung dalam jemaat. Setelah wafat, beliau dikuburkan di Bashi Maqbarah. Kakek beliau Fatih Muhammad Syahib, beliau kelahiran Ahmadi, beliau pun dimakamkan di Bashi Maqbarah. Setelah Pakistan hijrah ke daerah ini, syahid juga, almarhum juga lahir di tempat itu. Almarhum menuntut ilmu sampai mendapatkan gelar BCom. Beliau membuka toko HP juga. Pada tahun 2004 beliau menikah, memiliki keistimewaan yang banyak. Beliau soleh, akhlak yang baik, rendah hati, sangat mukhlis dan berani, pemuda yang berani beliau ini. Beliau sangat rajin dalam menghormati tamu, dalam menghormati jemaat. Beliau selalu terdepan. Beliau memperlakukan orang lain dengan baik. Kakak beliau menjelaskan, beliau sangat dawam melaksanakan salat berjamaah dan khusus salat Jumat. Beliau melihat beliau dawam melaksanakan Jumat. Para pedagang lain pun yang gair, mereka pun mulai pergi salat Jumat, menutup toko-tokonya. Katanya, jika orang Ahmadi ini bisa pergi ke masjid dengan menutup toko, kita pun harus pergi, katanya. Beliau pun आपकी एहलिया ने बताया कि गुज़श्ता माह से शहीद मरहूम के रवैये में नुमायां तब्दीली आई थी और मेरा पहले से बढ़कर ख्याल रखते कि istri beliau बुरा नहीं मनाते थे. menjelaskan ada perbedaan dalam sikap suami saya, katanya lebih memperhatikan saya dan tidak pernah tidak sempat tidak tersinggung. Beliau adalah seorang musi. Beliau sekretaris Islahul Irsyad terakhir kalinya. Selain dari itu, beliau melaksanakan penghormatan lainnya juga, menjabat beberapa posisi dalam jemaat itu. Beliau sangat terdepan dalam berkhidmat dalam jemaat ini. Almarhum menghadapi penentangan jemaat di kampungnya dan sudah disampaikan pada tahun 2012
pernah ada 500 arak-arakan katanya yang datang di depan rumah beliau. Polisi pun berusaha untuk naik karena tekanan dari massa untuk menghapus tulisan yang ada di toko beliau, wallahu khairur razikin, alaihissallahu bikafin abdah, itu dihapus dan dihancurkan dengan menggunakan palu. Lalu ada nama ayah beliau di toko itu, Muhammad Ali. Itu pun dihancurkan dengan palu oleh para penentang. Mereka selain dari mengucapkan innalillah, apalagi yang perlu kita katakan. Pada tanggal 26 Januari 2014 ada 40-50 para maulwi datang arak-arakan mengeluarkan beliau almarhum dari tokonya, lalu berbuat kekerasan dan mengeluarkan foto Masih Maud alaihissalam dan berbuat lancang mereka. Saat itu polisi datang untuk menyelamatkan beliau, namun mereka membebaskan para penentang itu, tidak memenjara. Jadi inilah kondisi penentangan. Untuk itu beliau beranggapan untuk hijrah ke luar negeri, tapi Allah Ta'ala menganugerahkan derajat syahid kepada beliau. Beliau meninggalkan kakak, ayah, istri, 3 anak. Huzaifah Ahmad 20 tahun, anak perempuan Amatumatin, dan yang ketiga 4 tahun. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ketinggian di sisi Allah Ta'ala dan dianugerahkan nikmat-nikmat surga kepada beliau. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.